Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang mendengar ngeri sedap ya. Oke. Soal yang terkait dengan Tom Lembong ya. Di sini dikatakan Tom Lembong memang tidak terbukti memperkaya diri sendiri tapi memperkaya orang lain, lalu dihukum atau divonis dituntut dengan 7 tahun penjara. Ini kan sontoloyo. Jadi kita harus pahami hakikat dari korupsi itu. Nanti coba kita dengarkan pendapat dari Ganjar Laksamana gitu ya. Tapi di Ganjar Laksamana itu nanti kita ini kan ya, nggak ada waktu untuk memotongnya. Tapi sebenarnya ada ketika saya di pengadilan itu saya bertemu Ganjar Laksamana dan kemudian sempat wawancara. Kalau kita buka lagi bisa tuh Anies apa datang gitu. Video pertama ketika di pengadilan negeri Jakarta Pusat itu video yang pertama ya, yang awal sekali kira-kira, pokoknya video yang pertamanya itu ada komentar dari Ganjar Laksamana, seorang ahli pidana. Jadi biar kita paham kok bisa ya seseorang dihukum ya berdasarkan ini kalau tidak salah ya, coba lihat. Oke. Ini mungkin ya. Coba kita Jadi Sobat Era sekalian, mana ya? Coba lihat yang pertama kali ya, itu ada Ganjar Laksamana ya, tanggal 9 Juli. Tapi kita bacakan dulu apa yang harus dibacakan di sini ya. Enaknya kita sambil sudah siaran langsung tapi masih cari-cari ininya, beritanya ya. Oke, ini menarik ya. Jaksa akui Tom Lembong tak dapat untung dari kasus impor gula tetapi perkaya orang lain. Nanti di scrolling itu ada Ganjar Laksamana ya, itu yang pertama kali itu. Kalau bisa dapat dibelah kemudian ditampilkan kita ya, gitu. Jaksa akui Tom Lembong tak dapat untung dari kasus impor gula tetapi perkaya orang lain. Menarik kan? Jaksa penuntut umum JPU mengakui bahwa Menteri Perdagangan Mendak 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong tidak pernah menerima keuntungan dari kasus impor gula. Namun Tom Lembong dalam kasus tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi. Wedus. Hal tersebut disampaikan JPU dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa atas pledoi Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat. Bahwa dalam perkara aku berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak diperkaya ataupun diuntungkan, kata jaksa. Jaksa mengatakan Tom Lembong memperkaya orang lain atau korporasi dalam kasus impor gula tersebut. Namun perbuatan terdakwa dalam memberikan penugasan kepada PT PPI, Inkopkar, Inkopol dan Puskopol serta pemberian persetujuan impor kepada 8 pabrik gula rafinasi dan PT Kebun Tebu Mas yang dilakukan secara melawan hukum telah memperkaya atau memberi keuntungan kepada orang lain atau korporasi, ujar jaksa. Oke. Beberapa pihak yang diuntungkan dalam kasus impor gula tersebut antaranya memperkaya Tony Wijaya melalui PT Angels Product sebesar 144 miliar yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Angels Product dengan Inkopkar, Inkopol dan PT PPI. Kemudian memperkaya Ten Suryanto Eka Prastio melalui PT Makassar Tene sebesar 31 miliar yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Tene dengan Inkopol dan PT PPI. Lalu 3 memperkaya Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya sebesar 36 miliar yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usaha Tama Jaya dengan Inkopol dan PT PPI. Memperkaya Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar 64 miliar dan seterusnya, kurang lebih ya, yang diperoleh dari kerjasama impor PT Gula PT Medan Sugar Industry dan Inkopol. Menguntungkan Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar kurang lebih 26 miliar dan seterusnya. Memperkaya Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar 42 miliar dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi intinya memperkaya orang lain, ya. Jadi
Ada 10 pihak ya. Sebagai informasi, jaksa meminta majelis hakim menyatakan Tom Lembong terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan 21 persetujuan impor dalam perkara dugaan korupsi importasi gula. Tindakan itu dinilai merugikan keuangan negara sebesar 578 miliar, termasuk memperkaya para pengusaha gula swasta. Jaksa menuntut Tom Lembong dihukum 7 tahun penjara dan denda 750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ya, sobat era sekalian, itu tadi soal Tom Lembong ya. Betapa zalimnya. Bayangkan. Jadi baru kali ini ada kasus korupsi di mana koruptornya ya itu apa istilahnya? Koruptornya itu tidak dapat uang. Dia memperkaya orang lain. Ya, Tom Lembong ini koruptor atau sinterklas sesungguhnya. Lalu kenapa pula kalau swasta untung misalnya? Dia mengimpor gula, ya kan? Gula kristal mentah. Lalu gula kristal mentah itu diolah lalu dijual. Apa masalahnya? Dan kemudian katakanlah dijual di atas harga yang ditentukan misalnya. Apa masalahnya? Kan itu kan kerjasama bisnis. Kalaupun seandainya, lagian pula penjualan itu kan nggak ada kaitannya sama Tom Lembong. Itu kan kerjasama bisnis antara perusahaan itu dengan katakanlah Inkopol dan lain sebagainya, termasuk PPI dan lain sebagainya. Jadi kita lucu, ini ada kasus ya, yang atau keluarkan statement saya, ya kan, ada kan? Ganjar Laksamana boleh, kemudian statement saya juga yang di terakhir itu, yang dia Refli, Anies gitu-gitu ada pernyataan itu. Statement saya nanti coba saya ini kan ya. Jadi sobat era sekalian, saya sudah bilang ya, kalau misalnya terima uang ya kan, saya nggak mau datang ke pengadilan mendukung Tom Lembong. Ngapain gitu? Kalau dia memang korup, ini dia nggak terima apa-apa, dibilang korupsi. Mana ada orang korup itu hanya ingin memperkaya orang lain, apalagi orang lainnya nggak ada hubungannya sama dia, kan juga tidak ada di dalam dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa Tom Lembong punya hubungan dengan perusahaan-perusahaan tersebut atau punya hubungan keluarga atau KKN misalnya. Bisa kolusi, bisa nepotisme. Nggak ada juga. Lalu kenapa orang tidak K, tidak N? Ya, dianggap menguntungkan orang lain. Jadi peraturan yang disebutkan pun debatable bahwa kalau gula kristal putih itu hanya BUMN yang bisa mengimpornya. Lalu bagaimana dengan gula kristal mentah? Kan nggak ada larangan untuk diimpor oleh swasta. Kalau begitu swasta nggak bisa dong mendapatkan nilai tambah apa-apa. Jadi ngapain kemudian kita mengimpor barang mentah lalu kita olah dalam negeri, lalu kemudian menjadi punya nilai tambah dan dijual. Kan itu meningkatkan nilai tambah. Jadi kita tidak hanya mengimpor bahan jadi, tapi yang kita impor itu ya produk mentah saja yang kemudian kita olah lagi di dalam negeri sehingga memunculkan nilai tambah. Jadi pening kita. Ada orang ya. Ini coba ada komentar saya ini ya. Nanti Ganjar Laksamana kita inikan juga. Ya. Oke, silakan coba disebutkan Ganjar Laksamana ya. Ganjar Laksamana itu ahli pidana dari Universitas Indonesia. Menarik pernyataan dia ya. Yang namanya kerugian negara itu seperti. Dan itu pun yang dikatakan sebagai kerugian negara itu gak jelas juga. Jadi ini uang negara dientit, nah itu kerugian negara. Tapi kalau misalnya sebuah transaksi bisnis harusnya lebih banyak untung negara, itu kan namanya pendapatannya kurang untung. Masa kurang untung dianggap kerugian negara? Nanti kita hitung-hitungan semua. Maka banyak sekali hal yang harus nanti APBN ya kan? APBN direncanakan dapat sekian triliun. Kurang dari itu merugikan negara. Itu berarti dia merugikan keuangan negara, ya kan? Lalu kemudian dia bisa dipermasalahkan. Kan kacau jadinya hukum kita. Maka benar Tom Lembong mengatakan dia tiba-tiba dijadikan tersangka, kasusnya naik ke proses penyidikan ketika dia ikut sebagai tim Anies Baswedan, mulai diincar dia di situ. Kan kacau jadinya, ya. Oke, coba sobat sekalian kita dengarkan apa yang disampaikan Ganjar Laksamana. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat FHSK. Kita kalau orang belajar hukum bener, nggak usah lihat fakta, lihat struktur pasalnya aja udah kelihatan. Kenapa? Gitu ya. Misalnya dijuntokan Undang-Undang 3199 ke 20 2001. Padahal pasal yang dipakai nggak ada hubungan dengan perubahan Undang-Undang 20 2001. I see. Gitu. Terus ada misalnya pasal 18. Jadi tidak ada 20 2001. Nggak perlu, cukup 3199, nggak perlu dijuntokan ke 20 2001. Karena ternyata tidak ada. Karena pasal yang dipakainya tidak nggak ngefek dari perubahan 20 2001. Buat apa? Gitu kan. Terus pakai pasal 18. Pasal 18 itu kan pidana tambahan. Masuk didakwakan. Selama ini kan kita belum pernah dengar orang didakwa melakukan tindak pidana terus cantumin pasal 10 KUHP karena ada ancaman pidana di situ, nggak pernah. Gitu ya. Terus pakai pasal 55 turut serta. Nah, kalau pasal 55 saya lihat itu di dakwaan nggak ada uraiannya, ujuk-ujuk oh ini turut serta pasal 55, mana ceritanya nggak kelihatan gitu. Padahal pasal 55 itu kan ada kriterianya, dia harus cocok-cocokin dulu gitu kan baru masuk gitu. Jadi dari konstruksi pasalnya menurut saya sudah bermasalah. Nah, terus lagi misalnya begini, kan pernah ditanya gitu ya, menerima aliran nggak? Waktu diumumkan sebagai tersangka, ditanya wartawan menerima aliran nggak? Oh masih kami selidiki. Loh, masih diselidiki ngapain buru-buru netapin tersangka? Gitu. Buru-buru nahan. Iya, buru-buru nahan juga. Harusnya kan gini, ya tunggu aja. Kalau ternyata dia nerima, kan jadi susah bantahnya kan? Iya. Nah, tapi kalau nggak ada, meskipun undang-undang nggak mengharuskan dia menguntungkan diri atau memperkaya diri, tapi kan jadi tanda tanya, kenapa sih terburu-buru, kan? Kenapa nggak diselesaikan? Ya, belum lagi kerugian keuangan negara. Kemarin saya jelasin makna kerugian keuangan negara yang dimaksud oleh undang-undang. Dengan yang terjadi perkembangan dalam praktek itu udah pada berkreasi semua. Gitu. Harusnya itu betul-betul uang negara yang diambil melalui proses bohong, tipu, palsu, fiktif, markup, spec down. Jadi bukan potensi pendapatan negara bukan yang potensi hilang, loss. bukan. Gitu. Ini potensi pendapatan negara ya yang betul-betul uang negara yang diambil. Gitu. Bukan negara nggak mendapatkan uang. Dan ya beberapa aspek lain yang penting lah. Jadi sampai saat terakhir tuntutan itu kan tidak ada tuh aliran dana ke Komlembong, itu firm dan bahkan jaksa sendiri mengakui itu. Hal yang mengeringankan kan, tidak menerima menikmati. Kok bisa? Aliran dana paling tidak mens rea ya. Iya makanya jadi tidak menerima apapun itu secara kontrario harus diartikan dia tidak punya etikat jahat. Karena saya bilang korupsi nggak nerima apapun, nggak ngambil apapun, mitos, ngomong kosong. Masa ada orang korupsi memperkaya orang lain, baik amat itu cuma orang bodoh itu. Iya, baik amat memperkaya orang lain gitu kan, sinterklas dia. Gitu. Plus ya dari tuntutan kan jaksa nuntut 7 tahun, lalu dendanya 750 juta. Ini memang nggak banyak orang yang tahu bagian ini nih ya. Pembuat undang-undang itu membangun logika konversi bahwa 1 tahun penjara disetarakan dengan 50 juta denda. Makanya kalau lihat ancaman pidananya 1 sampai 20 tahun 50 juta sampai 1 miliar, 4 sampai 20 tahun 200 juta sampai 1 miliar. Maka kalau jaksa nuntut 7 tahun harusnya dendanya 350 juta. Begitu pula hakim nanti mutus berapa tahun, hukumannya harus setara dengan perbandingan tadi itu 1 tahun penjara sama dengan 50 juta denda. Gitu. Tapi apa yang paling Anda lihat dalam kasus Komlembong ini? Maksudnya begini, agak aneh nih kasus ini sebenarnya ya? Ya kalau saya yang paling sederhana begini, ini kita nggak nemu niat jahatnya. Ya. Pasal 2 itu banyak yang menganggap tidak ada unsur kesalahan yang harus dibuktikan karena tidak ada unsur dengan sengaja, gitu ya. Memang tidak dicantumkan secara tertulis, tapi sejak dulu ilmu hukum bilang kesalahan itu harus dibuktikan, ya, karena itu yang harus menjadi bagian penting dari pembuktian. Nah, pasal 2 itu kesalahannya melekat ke pembuktian unsur melawan hukum. Melawan hukumnya harus wedreh telek, melawan hukum secara pidana, bukan secara perdata on rema terhedat, bukan secara tun on rema overheadsdat atau on prestasi atau apapun, harus wedreh telek. Nah, membuktikan melawan hukum wedreh telek itu ada itikat jahatnya. Jadi dia tahu ada aturan, dia abaikan, masa bodoh, disitulah jahatnya gitu. Walaupun di sisi lain gini, tidak ada aturan yang tidak bisa disimpangi loh ya. Sepanjang ada alasannya dan ada tujuan yang hendak dicapai. Itu udah selesai. Tapi ya kalau kita bicara ya, misalnya ya, kan ada orang ada yang sering dikatakan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, atau misalnya kalau ada keraguan-raguan, ya lebih baik orang itu dibebaskan saja. Ini kan kelihatan dari awal sampai akhir itu ada keraguan terus ya, menghitung kerugian negara, BPKP bingung, jaksa bingung, kemudian jangan-jangan hakim pun bingung juga. Tapi kemudian kasus ini go ahead dan kemudian dengan tuntutan yang gila-gilaan 7 tahun tuh banyak bro. Ya kalau saya menduga 7 tahun mungkin karena jaksa penuntut umum mengaitkan dengan nilai kerugiannya. Nilainya kan 500 sekian miliar. Tapi itu perdebatan para auditor dan ahli keuangan lah ya. Atau tidak. Cuma menarik kan memang konon ahli dari BPKP yang dihadirkan JPU mengakui bahwa ada kesalahan hitung, gitu. Kalau mengakui ada kesalahan hitung, yang ngitungnya dia ngaku salah, maksudnya yang pakai hasil perhitungan ngotot, gitu kan.
Dan kalau perhitungannya salah, berarti kan angkanya tidak pasti. Sementara kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti. Tapi yang menarik itu kan ini kan soal bea cukai. Ya. Dibilang bahwa katanya kurang bayar pajak impor. Karena katanya kalau gula putih ya itu lebih banyak pajak impornya. Tetapi ini gula kristal gula kristal mentah ya. Nah, kok bisa begitu ya? Maksudnya itu setahu saya, maksudnya aneh gitu loh. Ya, itu setahu saya kalau membaca dakwaan, karena ada acuan di peraturan Menteri Dalam Negeri kalau nggak salah ya. Ini GKM sama GKP ya. Jadi gini, ada pasal yang menyatakan impor gula kristal putih dapat dilakukan apabila bertujuan menjaga stabilitas harga. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau mau impor gula kristal putih tujuannya harus itu. Tapi bukan berarti untuk mencapai tujuan itu caranya cuma mengimpor gula kristal putih. Nah, ini kesalahan pemahaman yang saya baca di surat dakwaan. Gitu. Jadi seakan-akan harus gula kristal putih. Tidak sebenarnya. Kalau mau impor gula kristal putih harus demi jaga stabilitas harga. Tapi ini jaga stabilitas harga jalannya bukan cuma impor gula kristal putih, makanya bisa dilakukan gula kristal mentah. Itu makanya dia selalu mempermasalahkan harusnya gula kristal putih. Kenapa yang diimpor jadi gula kristal? Loh, di mana kewajibannya gula kristal putih? Dan lucu ya, kalau tiba-tiba ada keharusan mestinya yang itu bukan yang ono gitu. Tar. Alhamdulillah kita sudah mendengar. Tetap balik di terima uang, terima alih, dan memang hukum dan pemindahan gawang. Kalau ini terjadi terus ke depan, maka betul-betul kehancuran hukum akan terjadi. Sejak dia ditangkap, dan memang aneh. Kenapa? Karena tidak jelas sesungguhnya. Kalau kita bicara korupsi itu gini, paling gampang adalah ada nggak dia terima uang, terima aliran dana dan lain sebagainya. Sampai sidang terakhir hari ini ya. Kan tidak ada buktinya, bahkan jaksa sendiri itu tidak membebankan misalnya ganti rugi dan lain sebagainya. Lalu apa yang menyebabkan Tom Lembong kemudian dianggap sebagai koruptor? Itu kan aneh. Walaupun memang ya unsur korupsi itu merugikan keuangan negara, nggak jelas, menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Tapi menurut saya omong kosong kalau seandainya orang korupsi itu untuk charity, yaitu menguntungkan orang lain. Dia sendiri nggak dapat apa-apa. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada bukti sama sekali dia terima uang. Makanya saya bilang, kalau Tom Lembong, misalnya saya tahu misalnya dia terima uang, nggak mau saya datang ke tempat ini. Tapi karena saya tahu sampai sidang terakhir dia nggak terima uang, tidak terima aliran dana, maka saya kira dia masih punya moral standing yang tinggi untuk dibela. Itu statement saya. Ya, makanya. Jadi moral standing Tom Lembong untuk dibela, untuk didukung, untuk di-endorse itu masih sangat kuat sampai hari ini. Dan gini, kalau kriminalisasi bisa terjadi pada Tom Lembong, maka siapa saja akan bisa mengalami situasi seperti ini. Dan saya percaya hakim akan menjaga kriminalisasi tidak terjadi. Oke, cukup. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, sobat dari sekalian, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi diselingi oleh azan, dan seperti biasanya begitu azan diperdengarkan langsung penontonnya pada kabur. Luar biasa. Bukannya mendengarkan azan dengan hikmat, tapi langsung pada kabur. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan ya komentar sobat RH sekalian terkait dengan tema ini, Tom Lembong ini. Jadi jelas seperti yang dikatakan Ganjar Laksamana tadi, itu ahli pidana dari Universitas Indonesia. Intinya ginilah bahasa pasarnya. Kalau kita bicara tentang merugikan keuangan negara, itu adalah kita ngentit uang negara, jelas. Bukan itu actual loss, bukan potensial loss. Ya, harusnya hakim kan harus punya hati nurani. Dan yang kedua, memang di undang-undang ada memperkaya orang lain, tapi kita harus lihat memperkaya orang lain itu kan ada indikasi niat jahatnya enggak? Misal orang lain tersebut ternyata keluarganya sendiri, perusahaan yang terafiliasi, ya kan? Nah, itu baru sah. Artinya ada niat jahat di situ. Lah kalau dia tidak kenal dengan orang yang dikatakan diperkaya, bahkan Tom Lembong bilang, dia pun baru ketemu orang itu sekarang pada saat di penjara, di ketemunya barangkali pada saat jadi sama-sama jadi tahanan. Kalau dibilang memperkaya orang lain, jadi menegakkan hukum itu harus pakai logika. Nggak apa-apa dia tidak memperkaya di sini, tapi orang lain yang dia perkaya adalah terafiliasi dengannya. Jadi kalaupun tidak korupsi, ada kolusi di sana, ada nepotisme di sana. Ternyata perusahaan anaknya, misalnya perusahaan temannya, perusahaan atau siapa. Ini kan nggak jelas hubungannya apa. Masa dia jadi sinterklas? Lagi pula kerugian negara yang disebut itu adalah potensial loss, bukan actual loss. Yaitu di konstruksi negara kurang dapat karena swasta kebanyakan untungnya, kan kacau jadinya. Parah banget jadinya. Misalnya menjual dengan PPI sekian swasta dan itu di atas harga apa ya, HPH ya. Gitu. Ya itu kan soal transaksi bisnis biasa. Dan kalau mau dipermasalahkan nggak ada urusan sama Tom Lembong. Itu adalah urusan perusahaan dengan perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta. Kecuali tadi Tom Lembong mengarahkan, ya kan? Kemudian Tom Lembong menerima duit. Susah sekali kita. Menteri yang jujur, yang lurus, malah masuk penjara. Yang jelas-jelas korup, yang mengatakan, wah untung menterinya portofolio ini. Kalau nggak ada susah juga loh. Dia mengatakan bahwa memang harus ada kaitannya portofolio itu dengan basah atau kering ya. Dengan susah atau tidak susah. Kan itu sendiri menunjukkan bahwa dia menyalahgunakan jabatan. Kalau dia istilahkan ada kementerian yang susah, yang mudah ya. Ya susah dalam pengertian ngentit uangnya kan begitu. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Itu bagian dari profesi dan hobi mereka. Apa sih yang gak janggal di mereka dan aneh? Akibat salah bergaul dengan gerombolan. Kemudian hak uang banyak, triliunan bisa membeli hakim, polisi, preman, partai, politikus, ulama, ormas, lembaga survei, TV, buzzer, influencer, pengamat, tetapi uang tidak bisa menolak azab dari doa orang-orang terzalimi. Adakah pengadilan khusus untuk hakim seperti polisi? Ada hakim khusus polisi, TNI ada hakim khusus ya? Ya tidak ada. Kalau dia salah pun bisa diadili kan?
Kemudian apalagi ya? Makin kocak mencari-cari kesalahan. Kemudian negara kurang dipidana, mungkin maksudnya peluang pemasukan kas termulus waktu berkuasa jadi hilang-hilang. Oke. Gimana kalau Pertamina dan PLN yang selalu merugi nih, kalau dikatakan berdagang rugi dianggap korupsi? Ya, itu juga kan merugikan keuangan negara kan begitu. Lucunya jaksa dalam kasus Tom Lembong malah menunjukkan ke hakim bahwa sebenarnya Tom nggak bersalah tapi hanya diutamakan sebagai target. Kemudian memang suntuloy hukum di negeri Konoha ini Bang Refli. Kemudian sama kasus ijazah goib tapi pejuang kebenaran ditersangkakan. Belum, tetapi ya sebentar lagi ya. Kasus Tom Lembong terlihat jelas kejahatan dan zolimnya penguasa. Negeri Konoha sudah rusak oleh penegak hukum. Lebih bahaya memperkaya orang lain daripada memperkaya diri sendiri. Apa maksudnya? Malah lebih bahaya memperkaya orang. Iya, tapi kan sekali lagi kita bicara tentang kasus korupsi. Dan yang dikatakan diperkaya itu adalah ya orang tidak ada kaitannya dengan kerugian negara. Itu adalah transaksi bisnis. Ya, jadi negara kurang untung, bukan rugi gitu loh. Untungnya kurang. Ya, saudara sekalian, itu sajalah ya. Kadang-kadang kita harus bersabar menghadapi hukum di negeri Konoha ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.